Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Kartono SPG MSI, tutor mata kuliah MPMT 5101 Sejarah dan Filsafat Pendidikan Matematika, serta Bapak dan Ibu teman-teman mahasiswa program studi pendidikan matematika Universitas Terbuka. Saya Alfi Anita Rahman, nomor induk mahasiswa 501252716. Di sini akan menjelaskan tentang siapa saja tokoh bangsa Mesir kuno yang membahas konsep geometri. Bahas lebih jauh, mari kita telisik dulu apakah orang Mesir kuno mengenal geometri. Jawabannya dengan tegas adalah iya. Masalah geometri muncul baik dalam papirus matematika Moskow maupun papirus matematika Rhine. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa orang Mesir kuno mengetahui cara menghitung luas beberapa bentuk geometri dan volume silinder serta piramida. Bukti-bukti penggunaan geometri Mesir kuno yaitu antara lain papirus Rhine yang berisi pengetahuan matematika lainnya seperti pecahan satuan, bilangan komposit, dan bilangan prima. Papirus Berlin mengungkapkan bahwa orang Mesir kuno adalah peradaban pertama yang mengembangkan dan memecahkan persamaan kuadrat. Bangunan-bangunan ikonik Mesir kuno seperti piramida dan kuil dirancang dengan perhitungan geometris yang presisi. Kemudian, apa peranan geometri pada orang Mesir kuno? Peran geometri dalam kehidupan Mesir kuno adalah geometri digunakan untuk menghitung luas lahan, menghitung pajak, menghitung volume silinder dan piramida. Geometri juga digunakan dalam perdagangan. Geometri digunakan dalam survei untuk mendefinisikan ulang batas-batas properti setelah terjadinya banjir Sungai Nil. Sekarang mari kita masuk pada inti pembahasan, yaitu siapa tokoh yang menemukan geometri. Yang menemukan geometri adalah Euclid atau Euclid. Euclid adalah matematikawan Yunani kuno yang dijuluki sebagai bapak geometri. Ia memiliki karya yang berjudul The Elements, yakni buku geometri yang paling berpengaruh dalam sejarah matematika, yang menjadi rujukan bahkan hingga sampai abad ke-20. Euclid juga mempunyai karya yang mengulas tentang perspektif, perwujud, geometri bola, dan teori bilangan. Untuk membedakannya dari tokoh lain bernama Euclid dari Megara, oleh para ilmuwan ia dipanggil Euclid dari Alexandria. Biografi singkat Euclid hidup sekitar 300 sebelum Masehi, tetapi hampir tidak ada yang diketahui dari kehidupan pribadinya. Semasa hidup, ia mengoperasikan sekolah di Alexandria, Mesir, dan menulis puluhan buku, yang saat ini sebagian besar telah hilang. Menurut filsuf Proclus dari Athena, 412 sampai 485 Masehi, Euclid suka mengumpulkan manuskrip Yunani yang terancam hilang. Dari situlah, ia menyempurnakan ilmu yang dipelajari dan menuangkannya dalam karya-karyanya. Meski pada akhirnya Euclid dikenal sebagai tokoh yang disebut sebagai bapak geometri, tetapi tidak sedikit juga yang meragukan eksistensinya. Hal ini karena minimnya sumber sejarah yang menceritakan kisah hidupnya, sehingga beberapa sejarawan menganggap bahwa Euclid adalah nama pena dari tim penyusun buku The Elements. Pada gambar ini merupakan potongan buku The Elements. Isi buku The Elements ini tidak semuanya merupakan hasil pemikiran Euclid sendiri. Kendati demikian, Euclid berperan besar dalam mengumpulkan materi-materi dan menyampaikannya dengan metode yang logis serta mudah dimengerti. Buku The Elements memiliki 13 bab yang dibagi ke dalam 3 bagian utama, yaitu sebagai berikut. Bab 1 sampai dengan 6 berisi tentang geometri bidang data. Bab 7 sampai 10 berisi aritmatika dan teori bilangan. Bab 11 sampai 13 berisi tentang geometri ruang.
Pada setiap bab, Euclid selalu memulai dengan menyajikan definisi sebelum masuk pada postulat dan aksioma yang ia sebut sebagai gagasan umum. Sistem geometri yang tertuang dalam buku The Element saat ini dikenal sebagai geometri Euclid, untuk membedakannya dari geometri non-Euclid yang ditemukan pada abad ke-19. Dari zaman kuno hingga akhir abad ke-19, The Element dianggap sebagai buku yang paling berpengaruh dalam sejarah matematika. Bahkan, buku ini telah diterbitkan dalam lebih dari 1000 edisi. Selanjutnya, apa saja karya Euclid? Karya Euclid tidak hanya kisah hidup Euclid yang seakan tidak terekam sejarah, beberapa karyanya pun telah hilang. Beberapa karyanya yang hilang termasuk buku-buku mengenai bagian kerucut, kesalahan dalam penalaran, dan porisma. Sedangkan beberapa karyanya yang masih bertahan hingga kini diantaranya adalah The Element, Data, Division of Figures, Fenomena Optik dalam bukunya tentang optik. Euclid mengemukakan teori penglihatan yang sama dengan filsuf St. Augustine. Kemudian tentang elemen karya Euclid. Elemen adalah kompilasi dari fakta matematis paling penting pada masa itu, yang disusun menjadi 13 bagian atau buku. Meski kebanyakan materinya diambil dari sumber-sumber terdahulu, pengaturan logis teorema-teorema di dalamnya dan pengembangan bukti-bukti menunjukkan kejeniusan penulisnya. Euclid menggabungkan kumpulan penemuan terpisah menjadi sistem deduktif tunggal yang didasarkan pada sekumpulan postulat, definisi, dan aksioma awal. Hanya sedikit buku yang dianggap lebih penting dari pemikiran dan pendidikan dunia barat dibandingkan Elements Euclid. Hampir tidak ada buku lain yang diedarkan atau dipelajari sedemikian luas selama 20 abad. 6 buku pertama adalah buku-buku pengantar lazim untuk geometri. Kemudian kita akan membahas karya Euclid selain The Element. Euclid sekurang-kurangnya menulis 10 karya lain yang meliputi berbagai topik yang luas. Teks Yunani dari karyanya yang berjudul Data, kumpulan dari 95 latihan yang mungkin dimaksudkan bagi para siswa yang telah menyelesaikan Elements, adalah satu-satunya teks lain yang ditulis Euclid tentang geometri murni yang masih bertahan. Sebuah risalah, Conic Sections, irisan kerucut, yang merupakan fondasi dari keempat buku pertama karya Apollonius untuk bidang ilmu yang sama, telah hilang tak tergantikan. Dan begitu pula serangkaian karya 3 volume yang disebut Poris. Istilah Poris dalam matematika Yunani berarti calorie. Karya yang disebut belakangan adalah kehilangan yang terdalam, karena buku itu tampaknya membahas geometri tingkat lanjut, barangkali suatu wujud kuno untuk geometri analitik. Sudut pandang sejarah matematika, apa yang istimewa dari Elements? Elements karya Euclid bukanlah suatu materi matematika yang sempurna bagi penalaran matematis. Seperti yang saya sebutkan tadi, banyak yang meragukan karena kajian kritis mengungkapkan banyak kekeliruan dalam struktur logisnya. Tetapi bagaimanapun, Elements adalah sebuah prestasi yang luar biasa, satu langkah raksasa yang menandai awal dari matematika aksiomatik. Meski beberapa dari fondasinya perlu dibenahi, Elements Euclid tetap merupakan mahakarya yang layak untuk dipelajari. Kekurangan itu barangkali termaklumi jika kita mempertimbangkan kapan ia ditulis. Tentang Euclid yang dianggap sebagai bapak geometri, meskipun kita tidak tahu banyak tentang kualitas biografinya sehingga sulit untuk menganggapnya sebagai bapak geometri, tetapi perlu kita akui bahwa karya Elements-nya sejauh ini merupakan publikasi yang terkenal untuk penciptaan geometri statistik. Sekali lagi terima kasih Euclid, terima kasih karena telah menjadi bapak geometri. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Salam sukses bagi kita semua. Semoga kita bisa lulus tepat pada waktunya dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal atas usaha kita yang telah kita lalui selama ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.